Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan daftar gaji karyawan PT Maju Jaya, Maju Abadi Surabaya. Pada kesempatan kali ini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat beberapa kolom yang masih kosong seperti gaji pokok, tunjangan ya di bagian ini kosong dan juga di bagian ini. Ini sama ya. Yang nantinya kita akan isi secara bersama-sama menggunakan beberapa rumus yang tersedia pada Microsoft Excel. Baik, kita lanjutkan untuk pengisian tabelnya dimulai dari gaji pokok. Gaji pokok ini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP. Langsung saja kita tulis. Ya, VLOOKUP seperti ini. Selanjutnya kita kasih buka kurung. Untuk lookup value-nya kita ambil dari golongan ya, teman-teman, dari daerah sini. Kita ambil golongan ini, lalu kita ketik koma dan table array. Table array-nya kita ambil dari sini sebagai referensi ya, referensi dari golongannya, dari gaji yang akan didapatkan. Jadi kalau golongan 4 mendapatkan gaji sebesar Rp1.000.000, golongan 2 mendapatkan gaji sebesar Rp800.000 dan lainnya, dan yang lainnya mengikuti ya teman-teman. Setelah kita klik ini, kita klik full ini, jangan lupa kita klik F4 dengan tujuan untuk mengunci agar tidak berubah saat kita melanjutkan pekerjaan, saat kita mengetik selanjutnya ya, agar tidak berubah. Lalu kita klik koma. Untuk ini ya, untuk yang ini kita isi dengan urutan dari yang akan kita masukkan ke dalam CV. Kita akan masukkan gaji pokok ya. Gaji pokok ada di sebelah kolom kedua. Oleh karena itu kita masukkan kolom kedua. Ini menyesuaikan teman-teman ya, tergantung table array yang teman-teman masukkan tadi. Karena ini gaji pokok ada di kolom kedua, oleh karena itu kita memasukkan 2 di daerah di kolom indeks 6-nya. Selanjutnya kita klik koma dan kita masukkan false agar lebih akurat. False ini lebih akurat ya teman-teman dari true. Terus kita tutup. Kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke. Sesuai ya teman-teman. Kita bisa cek 2. Golongan kedua dapat Rp800.000. Sesuai. Golongan pertama 700.000, golongan pertama Rp700.000. Sesuai ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke tunjangan istri. Tunjangan istri ini kita menggunakan rumus if. Langsung saja ya, kita masukkan if, buka kurung. Logical test-nya di sini kita sesuai dengan soalnya. Soalnya itu kita lihat di sini. Tunjangan istri. Jika status kawin, maka tunjangan istri 10% dikali gaji pokok. Jika tidak kawin, tunjangannya 0. Diisi dengan fungsi oke. Kita lihat ini, kita klik ini. D8 sama dengan kawin ya, K, lalu koma 10% dikalikan dengan gaji pokok. Oke. Koma lagi. Jika if, buka kurung, D8 lagi sama dengan petik ya, tidak kawin, TK, koma, kita isi 0 dikali dengan gaji pokoknya. Dengan gaji pokok F8 ya, gaji pokok. Koma lagi, kita ketik false. Lalu tutup kurung 2 kali. Dikarenakan terdapat 2
buka kurung ya. Ini yang warna hitam dan juga yang warna merah. Sehingga kita harus menutupnya juga sebanyak 2 kali. Lalu kita ketik enter. Dan seperti biasa kita drag ke bawah, yang lainnya akan menyesuaikan. Karena tidak kawin, tidak punya istri, jadi tidak ada tunjangan istri. Selanjutnya tunjangan anak. Ini sama, sebenarnya ini sama juga. Kita akan menggunakan if, hanya saja kita akan menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Ya, tunjangan anak. Kita buka soalnya. Jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak, jika tidak atau jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka 5% kali gaji pokok dikalikan dengan 2, karena tunjangan anak maksimal 2. Baik, kita akan mengerjakan ya. Kita masukkan, kita ketik if, buka kurung, jumlah anak di sini ya, jumlah anak, kita klik mohon maaf tadi kurang dari ya, kurang dari sama dengan 2, maka lima persen dikalikan dengan gaji pokok dikalikan dengan jumlah anak. Ya, seperti itu ya. Lalu ada selanjutnya Mas Ian ya. If jumlah anak ini, klik lagi, lebih dari sama dengan 3. Oke. Tadi berapa persen? Tadi 5% juga sama, 5% dikalikan jumlah anak dikalikan gaji pokok dikalikan jumlah anak. Lalu kita tutup. Di false dulu. Lalu kita tutup. Ya. Dan seperti biasa kita akan drag ke bawah. Maka akan muncul. Selanjutnya untuk gaji kotor, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk gaji kotor, gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Di sini kita akan menggunakan rumus sum karena menjumlah. Kita klik sama dengan sum, kita buka, kita tambah gaji pokok. Ya, kita klik gaji pokok di koma, tunjangan istri di koma, tunjangan anak. Lalu kita tutup. Kita enter. Ya, seperti demikian ya. Dan juga kita akan drag ke bawah. Jika kita ingin mencari jumlahnya, dapat kita klik juga sum, sama dengan dulu ya, sum, lalu buka kurung, kita drag semuanya, tutup kurung, lalu kita enter. Sama seperti ini juga, sum, ini seperti ini, bisa seperti ini. Ya, maka akan otomatis muncul jumlahnya. Ya. Selanjutnya kita akan mencari potongan ya. Potongan ini sesuai dengan ketentuan yang ini ya. Bisa dilihat potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Jadi caranya mudah. Seperti ini saja ya. Gaji kotor, kita klik 1 ya. Dikalikan dengan 15%. Jika seperti ini, bisa teman-teman lebarkan saja.
Ya, lalu tinggal kita drag ke bawah. Yang ini kita klik, kita lebarkan. Ya, seperti ini, tidak apa-apa, tidak usah bingung, tinggal kita lebarkan saja. Oke, selanjutnya gaji bersih. Bagaimana kita mencari gaji bersih? Gaji bersih, kita peroleh gaji kotor dikurangi potongan. Gaji kotor. Oke. Gaji kotor dikurangi potongan. Kita enter. Kita drag ke bawah. Lalu yang ini ya jumlah dari yang sebelahnya ini ya. Jumlah di sebelahnya ini kita tarik ke kanan. Maka akan kita peroleh. Lalu jika kita lihat ke soal yang paling bawah, format range seperti ini diminta untuk formatnya accounting dan juga 0 decimal place. Teman-teman, kita cek ini sudah accounting ya. Kita cek ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Coba kita cek secara acak. Sudah accounting ya. Ini. Tapi di sini kita disuruh untuk menjadikan 0 decimal place. Bagaimana caranya? Tinggal kita drag semuanya ya. Kita klik ini ya, yang panah ke bawah. More accounting format. Di sini kita pilih seperti ini. Lalu kita oke. Lah, tetapi ini dolar ya, teman-teman. Kita cari menjadi rupiah. Di sini simbolnya kita jadikan rupiah. Ya, ini dengan decimal place-nya teman-teman ganti menjadi 0. Nah, berlaku juga yang di sebelah sini. Di sini teman-teman ganti menjadi rupiah. Ya, teman-teman ganti menjadi rupiah, lalu rupiah Indonesia ya. Ini, lalu decimal place-nya 0. Decimal places-nya 0. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari kolom yang kosong di sini, yaitu mengenai jumlah pegawai yang kawin, jumlah pegawai golongan 2, jumlah gaji bersih pegawai yang kawin, jumlah potongan pegawai golongan 4, dan yang terakhir jumlah pegawai yang punya anak lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3. Langsung kita memasuki yang pertama, yaitu mencari jumlah pegawai yang kawin dengan cara memakai COUNTIF. Langsung saja kita masukkan COUNTIF. Ya. COUNTIF, lalu kita buka kurung. Untuk range-nya, kita klik status ini ya, dikarenakan kita akan mencari yang kawin dan juga yang tidak kawin jumlahnya. Jadi kita pilih yang range dari statusnya ini. Lalu kita kasih koma, kita masuk ke kriterianya, yaitu yang K ya. Kita masukkan K seperti ini, lalu tutup kurung. Dan enter. Nah, lalu akan kita temukan jumlah pegawai yang kawin, yaitu ada 7 orang. Selanjutnya, jumlah pegawai golongan 2. Memakai COUNTIF sama, kita masukkan COUNTIF. Lalu buka kurung. Jumlah pegawai golongan 2. Untuk range-nya kita pakai yang golongan 2 ya. Lalu koma kita tulis 2. Dikarenakan apa? Kita tidak memerlukan tanda petik dikarenakan ini merupakan angka ya. Jadi seperti itu, langsung saja kita tutup dan kita enter. Coba kita cek, ada 1, 2, 3. Betul ya teman-teman, akurat. Selanjutnya nomor 3, jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Gaji bersih ada di sebelah sini ya, gaji bersih. Lalu bagaimana cara mencarinya? Untuk
hanya para karyawan yang kawin ya, teman-teman. Selanjutnya kita masukkan sama dengan kita memakai sum if. Kita buka kurung. Untuk range-nya kita drag yang ini statusnya ya, teman-teman. Lalu kriterianya kita ketik huruf K. Ya, sesuai dengan range-nya. Untuk kriterianya huruf K. Lalu kita koma. Untuk sum range-nya kita ambil gaji bersihnya. Kita drag semuanya. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Baik, seperti itu. Selanjutnya jumlah potongan pegawai golongan 4. Kita akan menggunakan sum if. Sama kita masukkan sama dengan, lalu kita ketik sum if. Kita buka kurung. Untuk range-nya, karena ini golongan ya, sebagai kuncinya kita drag yang, kita ambil yang golongan ya. Lalu kriterianya 4, betul banget 4. Untuk sum range-nya, dikarenakan jumlah potongan, kita ambil yang potongan. Kita drag, lalu kita tutup dan kita enter. Untuk seperti ini kita ganti ya teman-teman. Untuk atas ini teman-teman bisa lihat ini masih general, kita ganti ke accounting. Karena kan ini masih dolar, kita ubah formatnya di daerah sebelah sini. Kita ada pilihan more accounting format, lalu ada simbol. Kita pilih simbolnya di RP dan ada Indonesia gitu. RP dan Indonesia. RP Indonesia. Lalu untuk decimal placesnya dari 2 biasanya sudah tersetting 2, kita ubah menjadi 0 ya teman-teman. Jadi setelah itu lalu kita klik OK, akan otomatis menjadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita beralih ke nomor 5 yang terakhir, yaitu jumlah pegawai yang punya anak lebih dari 3. Kita di sini akan memakai count if. Kita klik sama dengan, kita langsung masukkan count if. Ya, kita buka kurung. Untuk range-nya, kita masuk ke anak ya. Di sini kriterianya kita kasih koma ya, koma lebih dari sama dengan 3. Lalu kita tutup. Kita masukkan seperti ini, dari sama dengan 3. Lalu kita tutup. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk memasukkan yang terakhir ini, jangan lupa teman-teman kasih tanda petik ya di sini. Setelah mendapatkan range-nya, teman-teman range-nya dipilih juga anak karena dikarenakan hal ini berkaitan dengan anak ya. Lalu kita enter saja. Berkaitan dengan anak, teman-teman bisa lihat sini ya. Seperti ini, koma, jangan lupa diberikan ini. Baik, untuk cukup di sini saja untuk tutorial dan juga penjelasan mengenai pengisian daftar gaji karyawan menggunakan VLOOKUP dan juga COUNTIF dan SUMIF. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.